Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Priscilla Lestiono, Teddy Tikno Pardana, dan Rizky Kusnia Ulfa akan mempresentasikan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di dalam materi tersebut terdapat pengertian Otoritas Jasa Keuangan, landasan hukum Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Otoritas Jasa Keuangan, dan ada yang terakhir, peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam perspektif hukum Islam. Kita masuk ke poin A, yaitu pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan. Karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya, undang-undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK, diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul dalam sistem keuangan. Dengan demikian, dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Visi dari OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah yang pertama ada mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu yang kedua ada mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang poin kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu landasan hukum Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011. Pembahasan undang-undang ini dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan secara garis besar didasarkan pada 3 landasan, yaitu yang pertama ada landasan yuridis. Secara yuridis, pembentukan Undang-Undang OJK adalah pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri, keuangan non-bank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lalu yang kedua adalah landasan sosiologis. Secara
sosiologis pembentukan Undang-Undang OJK dilatar belakangi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks dan saling terkait antara masing-masing subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Pembentukan OJK diarahkan untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat melalui pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Lalu, yang ketiga ada landasan filosofis. Secara filosofis, OJK dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dan dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa dasar hukum OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Undang-Undang OJK secara yuridis didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang selanjutnya disebut OJK. Adapun secara sosiologis, pembentukan Undang-Undang OJK diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat melalui pengawasan lembaga keuangan yang terintegrasi. Sedangkan secara filosofis, pembentukan Undang-Undang OJK untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priscilla Lestiono. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.